Halo teman-teman semua, oke kembali lagi bersama aku Reza Nandi. Jadi kali ini aku akan membahas sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Oke, langsung aja ya. Kita pertama tuh bahas sejarah pengelolaan dulu. Nah, yang itu apa tuh? Yang pertama itu adalah zaman kuno. Praktik pengelolaan sudah terlihat pada pembangunan piramida di Mesir, tembok besar Cina, dan sistem pemerintahan Romawi. Kegiatan besar tersebut membutuhkan perencanaan, pembagian kerja, pengawasan, dan kepemimpinan yang terstruktur. Meski belum disebut manajemen, prinsip dasarnya sudah diterapkan. Jadi di zaman dulu itu udah ada ya pengelolaan manajemen, tapi belum dinamakan manajemen gitu. Nah, selanjutnya itu di zaman pramodern. Pada masa ini, pengelolaan berkembang dalam organisasi gereja, militer, dan kerajaan. Struktur hierarki mulai jelas dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Gitu. Next yaitu di zaman revolusi industri, yaitu di abad ke-18 sampai 19. Perkembangan pengelolaan modern dimulai saat revolusi industri. Banyak pabrik bermunculan sehingga dibutuhkan cara mengolah tenaga kerja dan produksi secara efisien gitu. Terus perkembangan teori manajemen modern yaitu dimulai pada abad ke-20. Manajemen berkembang lebih luas dan tidak hanya fokus pada efisiensi, tapi juga manusia sebagai pelaku organisasi. Gitu kalau zaman modern teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah manajemen kontemporer. Pada era modern, pengelolaan bersifat lebih fleksibel dan adaptif. Manajemen dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Nah, jadi itu tadi sejarah pengelolaan ya teman-teman. Next kita akan bahas sejarah pengelolaan pendidikan. Di pengelolaan pendidikan sendiri, itu yang pertama itu adalah masa tradisional. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara sederhana dan informal, seperti dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Pengelolaan pendidikan masih sangat sederhana, biasanya pemuka agama atau guru. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum terstruktur dengan baik. Selanjutnya yaitu masa kolonial. Pengelolaan pendidikan mulai bersifat formal dan terorganisasi. Pendidikan dikelola oleh pemerintah kolonial dengan tujuan tertentu, seperti menyiapkan tenaga administrasi. Selalu sistem pengelolaan bersifat sentralistik. Kurikulum ditentukan dari pusat, dan sekolah memiliki sedikit kebebasan dalam mengatur proses pendidikan. Selanjutnya asal-muasal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan pendidikan diarahkan untuk membangun identitas nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah mulai menyusun sistem pendidikan nasional, menetapkan kurikulum, serta membangun lembaga pendidikan di berbagai daerah. Namun, pengelolaan masih bersifat sentralistik, teman-teman. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pengelolaan pendidikan semakin terstruktur dan terpusat. Pemerintah berperan besar dalam penentuan kebijakan kurikulum dan pengelolaan sekolah. Standarisasi pendidikan menjadi fokus utama, namun partisipasi masyarakat dan otonomi sekolah masih terbuka. Selanjutnya itu masa reformasi dan otonomi daerah. Sejak era reformasi, pengelolaan pendidikan mengalami perubahan besar. Sistem pengelolaan menjadi lebih desentralisasi melalui konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sekolah diberi kewenangan lebih luas untuk mengelola sumber daya, kurikulum, dan proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik lingkungan. Ya, selanjutnya yaitu pengelolaan pendidikan di era modern. Saat ini pengelolaan pendidikan, mutu, akreditasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi. Pendidikan dikelola dengan pendekatan partisipasif yang melibatkan pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat. Nah, jadi itu ya teman-teman sejarah pengelolaan pendidikan di Indonesia di era kita sekarang itu yang terakhir teman-teman. Jadi menurut kamu gimana pengelolaan pendidikannya? Ya, terima kasih teman-teman.